Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Himawan, NIM 2024 1010 2039, mahasiswa perkuliahan Jaringan Komputer kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab berupa 3 soal dari praktikum Jaringan Komputer kelas D. Untuk selanjutnya, mari kita melihat untuk soalnya berupa topologi jaringan. Nah, di sini adalah soal dari topologinya. Lanjut saja kita untuk melihat soalnya. Nah, pada soal yang pertama ini, kita diminta untuk melingkari dan menjumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Nah, di sini saya sudah memberikan jawabannya berupa lingkaran untuk tiap-tiap topologinya. Jadi untuk lingkaran merah ini adalah definisi dari broadcast domain, dan untuk lingkaran biru adalah definisi dari collision domain. Nah, untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, lingkaran biru itu adalah collision domain. Tadi jumlahnya ada 9. Nah, kenapa? Karena alasannya itu yang pertama, seluruh port dalam satu hub dihitung satu collision domain. Ini 3 ini adalah karakteristiknya ya. Coba kita lihat di gambar. Seluruh port dalam satu hub itu dihitung satu collision domain di sini biru dan di sini. Jadi semua port yang terhubung pada satu hub itu dihitung satu collision domain. Nah, untuk yang karakteristik kedua, setiap port pada switch dihitung satu collision domain. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 switch. Nah, setiap port yang terhubung dalam satu switch itu masing-masing dihitung satu sebagai collision domainnya. Begitu juga yang di sini, di sebelah kanan. Nah, untuk karakteristik yang ketiga, setiap port pada router dihitung satu collision domain. Nah, untuk yang ketiga ini yang tengah. Selanjutnya adalah definisi dari lingkaran merah, yaitu ada broadcast domain, jumlahnya ada 5. Karakteristik yang pertama itu seluruh port dalam satu hub dihitung satu broadcast domain. Jadi ini sama seperti yang collision domain ya. Di sini 1, 2. Jadi seluruh port yang terhubung pada satu hub dihitung satu broadcast domain. Yang kedua, semua port dalam satu switch dihitung satu broadcast domain. Nah, ini berbanding terbalik dengan collision domain tadi. Jadi di sini seluruh port yang terhubung dalam satu switch itu dihitung satu broadcast domain. Nah, untuk yang terakhir, karakteristik yang terakhir adalah setiap port pada router dihitung satu broadcast domain. Sama seperti collision tadi, jadi ada satu broadcast domain di tengah sini. Nah, untuk jumlah keduanya adalah 14. Mungkin untuk soal yang pertama dijawab dengan seperti ini. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, yang keduanya kita diminta untuk menentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan memberikan keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Nah, di sini adalah sudah saya jawab berupa lingkaran-lingkarannya. Langsung saja saya beri definisinya. Untuk lingkaran merah ini adalah definisi dari topologi hybrid. Jadi ini adalah keseluruhan dari topologi hybrid. Nah, untuk biru ini adalah topologi star, dan untuk kuning ini adalah lingkaran kuning adalah topologi point to point. Nah, untuk penjelasannya dari slide selanjutnya. Lingkaran merah adalah topologi hybrid. Kelebihannya adalah sifat dari topologi ini sangat fleksibel. Yang kedua, bisa dengan mudah melakukan penambahan pada koneksi. Nah, untuk kekurangannya, pengaturan dan instalasi sangat rumit. Ya, seperti yang kita lihat tadi, bahwa sebenarnya topologi hybrid ini adalah gabungan dari beberapa topologi. Seperti yang tadi kita lihat, itu adalah gabungan dari topologi star dan topologi point to point. Apabila suatu topologi itu masih bentuknya tidak kombinasi dari topologi yang berbeda, maka itu bisa disebut dengan topologi yang tetap sama. Jadi ini udah berbeda karena ada star dan point to point tadi, jadi ini bisa disebut teknologi hybrid. Nah, untuk kekurangan yang kedua nanti ada manajemen pada teknologi hybrid memiliki kesulitan yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah membutuhkan biaya yang lumayan mahal untuk membuat topologi hybrid karena gabungan dari banyak topologi. Nah, untuk definisi yang kedua adalah lingkaran biru adalah topologi star. Kelebihannya adalah setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengolahan menjadi lebih mudah. Jadi meminimalisir adanya tabrakan database karena semuanya terhubung pada satu pusat dari kontrol semuanya. Nah, yang kedua adalah kegagalan komunikasi mudah ditelusuri.
Yang ketiga, kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Yang terakhir adalah kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah kegagalan pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, seperti yang dilihat tadi, STAR kan itu semuanya terhubung dengan kabel menuju pusat kontrolnya. Apabila si pusat kontrolnya HP ini itu rusak, otomatis dari setiap PC itu tidak bisa melakukan transfer data karena penghubung di antara semuanya itu sudah rusak seperti itu. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu bila digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub seperti yang kasus tadi, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak semakin lambat. Jadi ketika semakin banyak maka kabelnya, semakin banyak komputernya maka kabelnya yang menghubung kepada pusat kontrol itu semakin banyak juga, dan apabila pusat kontrolnya itu adalah hub, maka operasi kecepatan transfernya pasti akan berkurang. Nah, yang untuk kekurangan yang ketiga adalah boros menggunakan kabel. Otomatis karena setiap komputer tadi terhubung pada pusat kontrol itu menggunakan kabel. Nah, untuk yang definisi yang ketiga adalah lingkaran kuning, yaitu adalah topologi point to point. Kelebihannya adalah bandwidth tertinggi karena hanya ada 2 node, 2 PC ya, yang memiliki seluruh bandwidth sebuah tautan. Nah, yang kedua, sangat cepat dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain karena hanya dapat mengakses 2 node. Jadi cepat ya, tidak melalui banyak mungkin PC yang lain atau hub yang lain, jadi langsung antara 2 node itu saling terhubungan. Yang ketiga ada konektivitas yang sangat sederhana. Yang terakhir adalah latensi rendah. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama adalah topologi ini hanya digunakan untuk area kecil di mana node berdekatan. Nah, yang kedua adalah seluruh jaringan bergantung pada tautan umum, dan jika tautan rusak, seluruh jaringan akan mati. Nah, yang terakhir ada kelemahan utama lainnya dari topologi ini, yaitu hanya ada 2 node. Nah, jika ada salah satu node yang berhenti bekerja, otomatis kegiatan transfer data itu tidak bisa dilakukan karena salah satunya sudah tidak bisa bekerja. Jadi tidak ada hubungan antar tukar menukar data seperti itu. Mungkin untuk soal yang kedua sudah cukup. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kita diminta untuk menjelaskan faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Nah, yang pertama adalah standar. Makanya bahwa setiap topologi yang akan dibuat itu pasti punya standar. Ada organisasi juga yang membuat standar itu. Jadi agar pengiriman data dengan kode yang berbeda-beda tersebut dapat berlangsung cepat, benar, aman, maka dibutuhkan suatu standar untuk mencapai kompatibilitas yang optimal seperti itu. Nah, untuk biaya, yang selanjutnya adalah biaya. Suatu organisasi atau suatu lembaga jika merancang sebuah topologi harus sesuai dengan biaya yang mereka miliki. Itulah basicnya. Jadi harus mempertimbangkan juga biaya untuk bisa membuat topologi tersebut. Keterbatasan dana bukan berarti keterbatasan kemampuan peralatan, namun menentukan prioritas pembelian adalah keputusan yang sangat kebijaksanaan. Agar pengembangan di masa mendatang tetap dapat mengantisipasi tujuan organisasi. Jadi biaya itu adalah hal yang sangat vital, hal yang sangat penting untuk ditinjau dalam pemilihan topologi jaringan. Nah, selanjutnya adalah media transmisi. Media transmisi itu ada UTP, ada UTP, ada fiber optik. Penggunaan serat optik dengan unjuk kecil lebih baik tentu akan memakan biaya lebih besar dibanding pemakaian kabel, koaksial, dan fire. Nah, jadi harus milih juga nih antara media transmisi yang tepat untuk digunakan dalam penggunaan topologi. Jadi ini juga berhubungan juga dengan yang kedua tadi, ada biaya. Nah, untuk yang selanjutnya ada lingkungan. Kita harus memperhatikan lingkungan juga, apakah cocok untuk menggunakan topologi ini atau tidak, struktur bangunannya seperti apa. Jadi misalkan listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Jadi lingkungan itu juga salah satu faktor yang perlu banget dipertimbangkan. Nah, untuk ukuran, itu sampai berapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau jumlah server khusus, ini juga perlu banget diketahui. Nah, yang terakhir adalah kecepatan. Suatu lembaga ketika membutuhkan topologi jaringan ingin membuat topologi jaringan membutuhkan suatu kecepatan. Itu harus disesuaikan dengan penggunaan.
kebutuhannya harus disesuaikan. Jadi kecepatan itu menyesuaikan kebutuhan dari organisasi ini untuk mencapai tujuannya. Jadi kecepatan sesungguhnya dari sebuah mesin tidak dapat diukur hanya dari kecepatan clock CPU-nya, tapi juga dihitung dari kecepatan rata-rata waktu tanggapan response time. Seperti itu. Nah, mungkin sekian jawaban-jawaban yang saya berikan dari 3 soal tersebut, dari soal studi kasus mengenai topologi jaringan dari perkuliahan jaringan komputer kelas D. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.